Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia tentang tahapan terciptanya alam semesta menurut Al-Quran. Sebenarnya tahapan terciptanya alam semesta sudah dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33. Yaitu masa pertama pada ayat 27 yang menjelaskan tentang penciptaan langit pertama kali. Masa kedua yaitu ayat 28 tentang pengembangan dan penyempurnaan. Masa ketiga yaitu pada ayat 29 tentang pembentukan tata surya termasuk bumi reaksi nuklir yang menjadi sumber energi bintang seperti matahari. Masa keempat yaitu pada ayat 30 tentang awal mula daratan di bumi. Masa 5 yaitu pada ayat 31 tentang pengiriman air ke bumi melalui komet ilustrasi komet yang membawa unsur hidrogen sebagai pembentuk air di bumi. Masa 6 yaitu ayat 32-33 tentang proses geologis serta lahirnya hewan dan manusia gunung sebagai pasak bumi. Sekian tahapan terciptanya alam semesta. Bagaimana Mutia? Cukup, makasih, Cak. Sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Ekasari. Pertanyaan itu dalam penciptaannya, alam dan manusia itu duluan yang mana? Dan kalau misalkan manusia itu tidak diciptakan, apakah alam akan tetap ada atau tidak? Nah, sebenarnya jawabannya sudah dijawab oleh Anissa Tarmizi ya barusan. Jadi dalam penciptaannya itu duluan alam, lebih dulu alam daripada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dari yang biasa kita sebut teori Big Bang, dari dari tahap demi tahap, dari masa demi masa, dari masa 1 pencipta langit, lalu masa 2 pengembangan dan penyempurnaan seperti menciptakan galaksi-galaksi itu. Lalu masa 3 pembentukan tata surya termasuk bumi. Lalu masa 4 baru mulai ada daratan di bumi. Sedangkan manusia itu diciptakan pada masa ke-6. Dibarengi dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Enggak, seperti hewan. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa alam itu lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Karena seperti yang kita tahu pada kisah Nabi Adam, itu Nabi Adam yang diturunkan dari surga ke bumi, itu kan sudah ada alamnya tuh. Nggak mungkin Nabi Adam turun ke bumi kosong melompong gitu, tandus, nggak ada alam sekitar, ya kan? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya,
apa tadi? Kalau misalkan manusia itu nggak diciptain, apakah alam tetap ada atau tidak? Tetap ada. Kalau misalkan manusia itu tidak ada di bumi ya, alam itu tetap ada karena ya yang dibuat duluan kan alam, bukan manusia. Gitu Dian. Apakah sudah jelas? Oke, makasih. Sama-sama Dian. Masih ada lagi yang mau tanyakan dari peserta? Masih ada? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi itu saya belum paham yang tentang tujuan penciptaan alam semesta. Terus alam barzah dan akhirat itu termasuk alam semesta enggak sih? Terus kalau habis kiamat itu apakah ada alam semesta baru gitu? Terima kasih. Yang lain ada lagi? Bagi yang sudah bertanya, diminta untuk menuliskan ulang kembali pertanyaannya di kolom chat box ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Yang sudah bertanya tolong tulis kembali pertanyaannya di kolom chat box, teman-teman.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Khadijah Musarrafah. Pertanyaannya adalah, jelaskan kembali tentang tujuan penciptaan alam semesta. Lalu, apakah alam barzah dan akhirat termasuk alam semesta juga? Lalu, apakah setelah kiamat akan ada alam semesta baru atau akan tercipta semesta yang baru? Baik, jadi yang pertama dulu, tujuan penciptaan alam semesta. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, lalu menciptakan manusia di alam semesta kita ini untuk supaya manusia itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Jadi, alam semesta ini adalah sarana untuk pengetahuan bagi manusia itu sendiri. Gitu. Lalu, untuk yang pertanyaan kedua, alam barzah dan akhirat itu bukan termasuk ke dalam alam semesta. Kenapa? Yang dimaksud alam semesta itu alam dunia, alam tempat kita hidup. Sedangkan alam barzah atau akhirat itu tempat setelah kita meninggal, setelah kita tidak hidup lagi di dunia ini, di alam semesta ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah habis kiamat akan tercipta alam semesta yang baru? Nah, setahuku kiamat itu kan, pada hari kiamat itu kan alam semesta seluruhnya hancur ya. Nah, itu gimana ya? Terkait akan ada tercipta semesta yang baru atau tidak, saya tidak tahu ya. Itu wallahu alam. Jadi kayak gitu. Gimana Siti Musarrafah? Oh, terima kasih Dharma. Sama-sama. Sama-sama Siti. Mungkin udah nggak ada lagi yang bertanya atau ada lagi? Kalau udah Ya. nggak ada, bisa ditutup itu presentasinya kelompok 3. Kalau masih ada Baik. ya silakan tanya mumpung belum tutup. Ya, kepada teman-teman, jika masih ada materi atau pembahasan yang masih mengganjal ataupun belum dapat dipahami, boleh mengajukan pertanyaan. Silakan. Kayaknya cukup itu. Ini nggak ada yang bertanya lagi. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kami tutup. Sebelumnya, sekian presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau perbuatan. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya pribadi pun mohon maaf kepada audiens, kepada teman-teman, dan kepada Bapak dosen. Apabila saya ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3.
Terima kasih buat kelompok 3 atas presentasinya dan jawaban-jawaban dari audien yang telah terjawab. Ini saya tambahkan masalah pertanyaan tadi tentang terciptanya alam semesta, itu yang betul kata kelompok 3 tadi, ada 6 masa. 6 masa itu 6 detik, 6 jam, atau 6 minggu, atau 6 bulan, 6 tahun, 6 periode, itu kalau alam yang jelas 6 masa. Para ilmuwan hanya menjelaskan 6 masa di dalam Al-Quran, ya, nggak dijelaskan berapa tahun, berapanya ya. Mungkin dalam masa atau 6 jam, 6 detik, Allah bisa aja membuat alam itu 6 detik langsung jadi semua bisa. Atau 6 minggu juga bisa juga. Itu kehendak Allah yang membuat. Yang jelas masa pertama itu terjadi pertama kali itu ada terbentuk ada semacam ledakan, ya. Ledakan itu sangat besar yang disebut dengan Big Bang. Ledakan tersebut mengawali lahirnya ruang dan waktu dan materi. Nah, pertama kali diciptakan adalah ruang, materi, dan waktu Allah. Kemudian masa kedua ini masa pengembangan. Ya, pengembangan ini maksudnya mulai membuat langit, kemudian setelah itu terbentuklah yang lainnya seperti bumi. Kemudian masa ketiga itu Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang untuk menandakan bahwa itu adalah siang dan malam. Nah, Allah menjadikan itu, ya. Kemudian kalau tidak dijadikan siang dan malam, mungkin manusia akan kebingungan. Tapi Allah berkehendak, ya mungkin bisa aja ya manusia itu tanpa matahari dan bintang. Tapi Allah membuat seperti itu agar ada siang dan malamnya. Ya. Setelah itu masa keempatnya, An-Nazi'at ayat 30, ya, mulai muncul daratan, ya, daratan bumi. Dahulu terjadi tumbukan antara matahari dan sebuah komet. Jadi di situ bumi mulai muncul, ada tumbukan antara matahari dan komet di alam di angkasa luar sana, sehingga terjadilah beberapa planet, bermacam-macam planet. Kemudian yang kelima ini mulai diciptakan air dan mineral-mineral yang lain, seperti kandungan dalam bumi itu bahan-bahan tambang, emas, kemudian perak, besi, dan lainnya, itu pada masa kelima. Air, kemudian pokoknya bahan-bahan tambang, minyak juga ya pada masa itu. Masa ke-6 ini mulai ditancapkanlah gunung-gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian pembentukan munculnya tumbuhan, dan yang terakhir diciptakan adalah manusia. Manusia diciptakan yang terakhir. Pertama kali adalah yang diciptakan itu adalah jin, malaikat, alam, dan manusia yang terakhir. Sebab itu jin merasa paling hebat, kakak pertama kali diciptakan. Kemudian malaikat, kemudian manusia yang terakhir. Nah, apakah tetap ada manusia itu tidak diciptakan? Tetap ada. Dulu sebelum manusia diciptakan tidak ada. Memang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk digunakan oleh anak cucu Adam, untuk dimanfaatkan oleh anak cucu Adam, untuk tempat tinggal anak cucu Adam, anak cucu Adam. Intinya itu manusia, Allah menciptakan alam semesta itu untuk anak cucu Adam, termasuk kita ini. Walaupun Adam tidak diusir secara paksa dari surga, tetap diturunkan manusia, karena tujuan Allah menciptakan Adam itu untuk menjadi khalifah di atas bumi, untuk menjadi khalifah di atas bumi. Ya. Dan alam semesta itu adalah alam yang fisik,
bukan non fisik. Kalau alam barzah, alam kandungan, alam akhirat itu adalah non fisik. Itulah alam gaib, itu yang berkuasa Allah. Kemudian hancurnya alam semesta itu adalah tanda-tanda kiamat itu terjadi, kemudian hancur alam semesta, bumi, planet, dan lain-lainnya itu saling bertumburan dan hancur lebur, sehingga rata alam tersebut jadilah itu namanya padang mahsyar. Ya. Setelah itu, setelah kiamat, setelah selesai, manusia itu di alam surga. Di alam akhirat ada yang di neraka dan surga. Adapun penciptaan kemudian wallahu alam, ya, wallahu alam, yang jelas hancurnya alam semesta ini pada waktu hari kiamat besok terjadi. Kemudian manusia semua pada mati semua, tiada yang hidup, satu pun nggak ada yang hidup. Kemudian dibangkitkanlah manusia-manusia dari kubur. Dari yang pertama mati yaitu Habil, anaknya Adam, yang dibunuh oleh Qabil, yaitu kembarannya, ya, gara-gara perempuan, gara-gara dijodohkan yang satu jelek satu cantik, nah gitu, alasannya gitu. Kemudian surat-surat yang berkenaan dengan alam itu ada kalau sekitar 20 surat lah ya. Surat, dan yang disebutkan oleh kawan kamu tadi itu surat yang berkenaan dengan surat dan alam semesta. Maksudnya ya penciptaan langit, penciptaan bumi dan lain-lainnya itu ada di situ tuh. Ya. Ada 20 surat kalau nggak salah itu sekitar itu. Tapi saya cari baru ketemu sekitar 13. Tapi keterangannya ada 20 ayat. Itu keterangan dari sebuah buku. Jadi intinya alam semesta itu untuk manusia, digunakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia, dijaga oleh manusia, dan dipelihara oleh manusia. Kalau manusia nggak melihara alam, maka akan secara ilmu pengetahuan itu tidak akan seimbang, sehingga akan terjadi suatu kemiringan. Ya. Salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini punah, mungkin ada terjadi kemiringan dunia ini, tapi kita nggak ngerti. Dan sementara ini alam semesta itu yang bisa dihuni hanya bumi. Hanya bumi. Di dalam Al-Quran itu hanya bumi. Enggak di Mars, enggak di Merkurius, enggak di Pluto, enggak di Jupiter, enggak. Tapi di bumi yang di ini bisa hidup. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan bumi dan alam semesta itu untuk manusia. Dan di bumi itu yang bisa ditanami, segala sesuatunya bisa tumbuh. Konon kabarnya di planet Mars itu ada air, ada udara, tapi nggak ada tumbuh-tumbuhan, hanya berupa pasir semua, nggak ada tumbuhan. Nah itu gimana kita mau bisa hidup kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Untuk berikutnya, seharusnya bagaimana manusia itu terhadap alam? Manusia adalah diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah. Ya. Bama walakul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu bukti bahwa dia itu menyembah pada Allah, salah satunya memelihara alam dan menggunakan alam dan sebaik-baiknya. Tidak semau-maunya dia. Menebang kayu kita harus menanam dulu. Kayu yang akan kita tebang, setelah itu kita tanam kembali bibitnya. Dan jangan menebang 1000 pohon dihabiskan, tapi tebanglah 10 tahun ini menebang 100 pohon, kemudian nanam. Ya.
Kemudian 10 tahun kemudian nebang 100 pohon, tanam lagi. Sehingga itu alam tidak akan gundul, tidak akan terjadi bencana alam. Sebetulnya alam itu terjadi gempa, terjadi bencana, banjir lain itu karena ulah manusia juga. Manusia yang sembarangan tidak menggunakan alam dan sebagainya. Itu versi Islam dalam pembentukan alam. Versi ilmu pengetahuan, orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan itu mengatakan bahwa alam itu ada sendirinya. Tidak dibuat siapa-siapa. Alam itu ada dari sendirian, mengalami evolusi sehingga tumbuhlah dulunya berupa batu-batuan, kemudian evolusi menjadi tanah, evolusi lagi ada menjadi pasir, kemudian alam, kemudian planet-planet itu juga terbentuk gumpalan-gumpalan, dia terjadi planet secara sendirinya. Nggak ada yang buat, nggak ada yang bentuk. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu setelah ada tanah, dia tumbuh sendiri tanpa ditumbuhkan. Ya, dan hewan-hewan juga pun melalui evolusi. Tidak ada yang menumbuhkan, nggak ada yang menghidupkan. Itu timbul sendiri, termasuk manusia juga berasal dari kera. Ya, itu pengetahuan. Jadi kalau menurut agama itu alam dan manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan langsung sempurna seperti sekarang, tidak seperti kera. Adapun kalau menurut ilmu pengetahuan, manusia itu ada seekor kera yang melalui evolusi sekian ribu tahun baru kemudian terbentuk manusia dan orang melahirkan juga di manusia. Manusia itu terbuat dari saripati tanah. Saripati tanah itu ditanami tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan manusia, jadilah di sel sperma ketemu dengan sel telur, kemudian terbentuklah segumpal daging, kemudian dibentuklah tulang, kemudian itulah cikal bakal manusia dibuat dari tanah. Ya. Kalau secara kasat mata tidak terbuat dari tanah, orang kita makan enggak tahu tanahnya itu dimakan aja enggak, kan begitu. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Maha segalanya. Itu tambahan dari saya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup, Pak. Terima kasih. Kalau enggak ada, waktu masih 10 menit lagi. Besok kalau Anda tetap muka, saya nggak paham itu hari apa, tanggal berapa, mohon diberitahu tatap muka tersebut. Dan jangan lupa nanti setelah ini videonya dikirim ke saya, ke WA saya boleh, ke grup chat boleh. Kemudian jangan lupa juga screenshot lagi yang terakhir ini, tolong di screenshot. Setelah itu absen juga jangan lupa, saya sering mengatakan itu karena itu perlu untuk saya sendiri. Ya, untuk laporan kepada Kaprodi dan bagian keuangan juga kepada dekan. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan di screenshot kembali. Mas Ilham sudah di screenshot. Sudah, Pak. Terima kasih. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.